Nah, setelah mempraktekkan ilmu RDAY ada perubahan apa? Pelan-pelan ada perubahan, alhamdulillah. Pelan-pelan ada perubahan. Jadi Kemarin aja saya mau ke sini nggak punya uang. Ke sini nggak punya uang? Nggak punya uang. Alhamdulillah ada transferan masuk. Wow, tepuk tangan dong. Paginya saya Kamu mempraktekkan ilmu RDAY apa aja coba biar diingat-ingat sama teman-teman. ATM saya digosok-gosok di. Alhamdulillah. Kemarin pas mau rencana ke sini masuk 7 juta. Berapa hari tuh, Pak? Pagi saya gosok sekitar jam setengah 12 masuk. Apa ngarep-ngarepin? Enggak Ngarep enggak. Nah, yang lain suka ngarep. Nah, kan? Kalau saya belajar los. Nah. Walaupun ada tagihan saya nggak pikir. Los Insya Allah aja, besok kan? ada. Iya. Pak, bukti transfernya dari siapa itu, Pak? Ya dari partner bisnis. Lumayan. Tapi kan biasanya susah. Bukan cuma masuk secara tiba-tiba tuh enggak. Intinya yang tadinya susah, jalannya enak. Jadi ketika perlu ada. Ada gitu. Ketika saya butuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya memperkenalkan diri, saya marketing penjualan kafling tanah, tapi udah lama luar biasa. Qadarullah nggak pernah jual tanah, maksudnya saya ngiklan bersama teman-teman, tapi udah lama nggak closing. Nih pas tanggal 14 Agustus itu saya nggak punya janji. Pas di tanggal 14 Agustus itu saya dibekali sesuatu lah, dimasukin ke tas saya sama ibu saya ikut. Ibu saya bilang gini, jangan dibuka kalau belum closing. Saat itu saya berangkat. Ibu saya sering nyaranin, dibalikin celana dalam, saya kurang yakin. Dibalikin baju dalam, saya kurang yakin. Terus harus yakin, harus banyak senyum. Harus banyak lah pokoknya ibu saya. Tapi saya kurang yakin. Setelah itu, saya datang ke lokasi, saya nggak ada kegiatan waktu itu. Saya ditelepon sama orang yang nggak kenal. Assalamualaikum, Lutfi ya. Saya lihat iklan Kang Lutfi ya. Saya mau lihat sekarang. Pas lihat ke lokasi, qadarullah, Bapak Ibu, ada yang langsung beli ke saya. Tanahnya di mana, Lutfi? Ini Pak, 200 meter, sisa ini bagus. Harganya berapa? Nggak nawar Pak. Nggak nawar, bisa kurang nggak? Maksud saya, Pak, kalau mau nawar di sana aja. Ya udah deh, harganya berapa? Saya bilang 1 sekian. Ya udah saya bayar sehari ini semuanya. Alhamdulillah. Nah, nilainya 260 juta Pak. Ya. Terus saya pulang. Maksudnya ke kantor dulu, maksudnya transaksi ini itu. Setelah itu saya telepon ke istri. Saya bilangnya teteh ke istri, teteh. Iya, teteh. Iya, teteh. Pak Haji. Teh, alhamdulillah closing. Udah sekian lama Pak Haji saya nggak closing. Saya malu, saya kan angkatan senior gitu. Saya kalah sama angkatan-angkatan yang di bawah saya gitu. Sama marketing yang saya rekrut, beliau pada closing, alhamdulillah pada gacor. Kalau saya udah lama saya nggak closing. Nggak gacor. Ya nggak gacor. Pas saya tanya, nih Bapak Ibu nih luar biasa saya nggak ngerti ya. Pas saya tanya, teteh, alhamdulillah closing, alhamdulillah. Tapi teh gini, tadi pagi sebelum berangkat, dibekalin sesuatu, tapi belum ayah buka gitu. Ayo kita buka bareng-bareng, ayo sambil video callan Pak Haji. Qadarullah pas dibuka, saya nggak ngerti, ternyata cangcut saya. Apa? Cangcut saya Pak Haji. Apa tuh? Demi Allah, celana dalam, demi Allah ibu saya ikut, saya juga ini mau bertanya gitu, apa yang dilakuin sama ibu saya, karena saya jarang ketemu sama ibu. Saya ketemunya setiap malam Kamis gitu, karena ada pengajian di rumah. Saya baru ke rumah ibu. Saya tinggalnya di beda desa. Alhamdulillah Pak Haji, namun saya jadi yakin sama RDAY karena ibu saya tidak pantang semangat nyemangatin saya. Lutfi, tolong lihat, tonton video ini. Sering ngirim link ke saya. Saya bukan jarang nonton Pak Haji, karena memang kalaupun saya istirahat paling saya nonton TikTok gitu pasti. Ya, jadi sibuk. Dan qadarullah tadi sebelum kesini, demi Allah saya nggak pegang uang Pak Haji. Ini yang pegang uang ibu saya, karena memang kebutuhan banyak. Ibu saya ngajak maksa ke sini. Alhamdulillah qadarullah saya bisa masuk ke sini. Tadi udah penuh. Dan di jalan saya karena yakin, di jalan saya bawa mobil sendiri, tidak ada etol Pak Haji. Nggak ada etol. Pas di jalan saya sambil sepik-sepik aja. Saya udah tahu kalau etol tuh biasanya saya tempelin gitu, pura-pura tempelin.
Lalu paling kan di belakang ngantri tuh, saya turun paling bayar 10.000, 7.000 gitu kan. Tapi pas saya tempelin ada uangnya 49.000. Iya 49.000 Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi saya ini sama ibu belum, setelah ini pasti saya diskus keras sama ibu. Mau saya tanyakan sama ibu apa yang ibu lakuin gitu, apa yang Umi lakuin. Alhamdulillah Pak Haji. Demikian. Dan izin Pak Haji, Pak Haji ini izin, adik saya di Aceh udah ngamalin ijazah dari Pak Haji, nonton di video, dan saya harapannya bisa naik umroh bareng keluarga. Tapi di sini saya cari-cari di video, nggak ada yang video ringkas gitu, videonya nggak terlalu panjang kan. Kalau sekarang saya lihat videonya 4 jam gitu, Video 3 jam. mana? Video YouTube gitu ya. YouTube RDIY. Iya, YouTube 4 jam. Ada yang 4 jam gitu ya. Yang saya lihat, saya pengennya Pak Haji ngedengar dari Pak Haji langsung gitu, maksudnya teh bangun jam 00 mandi. Tapi kan kalau dilihat dari YouTube saya kurang jelas. Saya pengen ini aja dari Pak Haji. Yang mana? Iya, maksudnya apa aja ilmu RDIY yang katanya 18 gitu. Belum tuntas saya nontonnya gitu Pak Haji. Tadi baru. Iya. Karena saya baru masuk nih Pak Haji. Alhamdulillah Bang Regi langsung ngasih masuk, datang ke sini. Alhamdulillah. 18 nanti disebutin, kalau diucapin lagi lama, kasihan yang lain. Iya. Jadi intinya kalau pengen berangkat umroh gratis, syaratnya sifat 18 nggak boleh ada, nggak bisa baca Quran, harus baca Quran 12 juz, sama harus mandi pandan, makan pandan, minum air pandan. Nah nanti kita berangkat umroh bareng-bareng, kita booking satu pesawat Airbus A300 kapasitas 800 penumpang. Yatimnya paling yang berangkat 100, jadi 700 kosong. Kita perebutkan aja buat teman-teman yang mau berangkat. Nanti turunnya kita jorokin dari atas. Dan doain saya Pak Haji, saya banyak hutang. Saya lagi bangun. Ya lu jalan ini dulu. Ya. Ada lagi? Yuk, tepuk tangan dong. Iya maju, 2 orang, ujung sama ujung. Ayo. Ada Daniel? Ada? Oh iya, katanya mau testimoni. Daniel Ortega. Yang kemarin kesini ya, yang apa saham apa tuh? Oh ya, saya sini. Ya. Ayo Bapak juga sini, nggak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Daniel. Jadi saya baru menjalankan ilmu RDIY-nya Pak Haji ini kurang lebih sudah sekitar 10 hari ya. Dan yang saya jalankan adalah ritual mandi pagi ya, pukul 00. Kemudian saya senyum dulu sebelumnya, senyum. Kemudian saya mandi pagi. Kemudian juga saya lanjutkan dengan sholat ya, tahajud, sholat hajat gitu. Terus lanjutkan dengan mengaji. Nah, selama hajat saya kemarin itu adalah saya lagi ada proyek untuk jual proyek kebun sawit ya. Dan itu masih gagal terus, malahan sudah mau deal gitu. Nah, udahlah, saya terus saja jalankan itu. Terus 2 hari yang lalu saya kembali lagi, saya ngobrol lagi ke Pak Haji. Saya mau bertanya kemarin, Pak, saya ini kan biasanya trading saham. Bisa nggak nih Pak, ilmu RDIY ini saya aplikasikan untuk saya bertrading saham? Terus Pak Haji ya langsung ngasih saran gitu. Masalahnya sebenarnya begini, saya kalau dulu trading saham itu, saya sering mengasih rekomendasi teman, itu dia untung gede. Giliran saya, kalau saya yang saya beli saham pakai uang saya sendiri, itu nggak sehebat mereka, dan kadang-kadang sering rugi gitu. Nah ini ada masalah apa? Nah, terus Pak Haji kemarin ngasih ngasih saran untuk tradingnya, coba pakai celana dalam terbalik dan pakai celana dalam di kepala. Saya bilang kan, wah, ya bener aja nih Pak Haji ini ya, apa hubungannya sih? Saya kan trading saham itu kan pakai laptop gitu ya, pakai laptop, terus kan juga beda lah gitu loh. Kalau misalnya yang lain kan untuk dagang kan kelihatan gitu, cawe-cawe lah apa segala macam. Ini kan saya di kepala kan gitu. Ya udah deh. Tapi kemarin 2 hari yang lalu, terus saya pulang ke rumah, malamnya saya pikir gitu loh, apa sih hubungannya sih yang Pak Haji amalan RDIY yang disuruh ke saya itu dengan trading saham. Jadi memang benar sekali Pak. Jadi kalau selama ini kan kalau yang saya lakukan, kalau saya trading sendiri, itu saya sering was-was, saya gelisah, gitu loh.
Saya banyak banget mikir gitu loh, aduh nanti rugi nggak ini nggak. Ketika saya kasih rekomendasi teman, dia beli gitu ya. Dia beli dia kayak kan lepas gitu. Dia beli sendiri kok gitu. Kalau misalnya dia rugi ya dia rugi sendiri. Tapi memang nggak ada nggak ada beban. Nah, kan banyak berterima kasih ke saya misalnya ini kira-kira nanti sahamnya naiknya berapa banyak sih? Ya 20% deh baru lu jual. Bener. 20% dijual dulu, makasih banget sama saya. Sampai pernah ada nolong teman saya itu dia pas post covid kemarin, dia itu ada utang. Jadi ada utang sekitar, kata dia sekitar 3 miliaran, cuman sekarang tinggal sekitar 1,5 miliar dan dia mau pinjam uang ke saya gitu loh. Saya bilang ya nggak ada, saya juga lagi susah nih sekarang. Nah, terus dia bilang gimana nih, saya cuma punya uang 1 miliar. Gimana nih caranya ya supaya bulan depan nih saya bisa lunasin gitu. Coba lu masukin di saham deh. Sekarang nih saham kan lagi ambruk soalnya pas covid kan. Nah ini saat yang bagus untuk kamu investasi nih. Padahal saya sendiri nggak ada trading gitu loh, karena saya juga lagi nggak ada uang. Coba beli saham apa kata dia? Saya bilang coba kamu beli ini saham waktu itu namanya Bank BRI Syariah ya. Jadi kenapa saya sarankan ke beliau karena ini akan ada merger kan yang jadi Bank Syariah Indonesia sekarang kan. Nah, terus dia bilang katanya, aduh aku nggak berani kata dia. Coba kamu deh yang tradingin kata dia gitu kan. Ya udah bener nih ya, saya tradingin ya. Kira-kira kata dia, ini berapa persen nih kenaikannya? Bisa dua kali lipat sampai 3 kali lipat saya bilang. Dan bener aja gitu loh. Bener aja gitu. Saya juga tapi nggak ada beban waktu itu karena kan dia pakai uang orang gitu kan. Dan bener, itu sahamnya naik sampai 10 kali lipat loh sebenarnya Bapak Ibu. Luar biasa dia, tapi karena waktu itu dia cuma butuhnya sekitar 3 miliaran, dia 1 miliar itu naik sampai 300% aja udah cukup saya jual kata dia. Alhamdulillah saya juga dapat fee ya dari situ ya karena bantu teman. Nah itu, kemarin itu cerita begitu. Jadi Pak Haji bilang coba deh kamu pakai celana di kepala gitu kan. Saya bilang apa hubungannya? Ternyata memang ada hubungannya antara celana dalam itu dengan trading saham. Kenapa? Jadi trading saham itu kita kan harus tahu teknikalnya. Naik turun. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi beli saham itu jangan salah. Ketika dia turun baru kita beli, jangan ketika dia sudah di atas. Gitu kan? Nah, itu kan persis seperti dua gundukan gitu loh. Gundukan yang ada pada diri kita, pada ibu-ibu ya. Bener nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau kita beli saham ketika sampai di atas, terus kita baru beli, itu pasti akan turun gitu loh. Jadi ibaratnya kayak sama lah kayak kita gitu loh. Ya kan sama juga seperti kita laki-laki juga begitu kan. Jadi kalau posisinya kalau beli saham itu ya lagi di bawah alat kelaminnya ya. Jangan sampai keburu udah ngaceng baru kita beli. Karena udah ngaceng itu berarti udah turun gitu loh. Nah, dari filosofi itulah saya coba gitu loh. Dan benar ketika saya coba aja trading saham pakai celana dalam ini, siapa tahu memang nggak ada memang lepas beban saya. Dan ajaib memang. Ya, saya nggak ada mikir, tapi saya memang sudah ada satu saham yang saya analisa. Nah, mungkin ini nih, ya udah saya nanti tulus, uang nggak ada sebenarnya, terus saya pinjam aja dari istri saya gitu 5 juta, saya beli saham tersebut. Waktu saya beli itu langsung turun sahamnya. Tapi nggak tahu sih, saya bilang ya udah pasrah aja gitu. Dan benar nggak lama 5 menit kemudian saham itu terbang tinggi, terbang sampai 10%. Saya bilang wah benar juga nih apa kata Pak Haji ini. Memang kalau mau dibilang aneh emang aneh, tapi nyata. Itu aja saya mau bilang. Terima kasih. Nama Saya Dedi, saya ingin menikahkan anak saya, cuman anak saya menunda-nunda waktunya, belum siap. serumah gak bapak? Serumah Pak. Colek alat kelamin bapak, tempelin di kulitnya. Paling lama 9 hari. Ntar dia mau kawin. Iya. Ada lagi? Ya, udah itu aja. Boleh. Terima kasih. Bos sebelahnya. Nama saya Haji Sutarsono Pak dari Indramayu. Pertanyaannya apa no? Pertanyaannya saya mau jual aset baik sawah maupun tanah darat ya. Nah sampai sekarang belum terjual Pak Haji. Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, anak saya belum lulus dari kedokteran, tapi udah koas sudah hampir selesai. Yang kedua, yang ketiga. Jadi yang pertama apa pertanyaan nih? Mau jual aset tanah Di mana? di Indramayu. Di Indramayu. Ya. Man, shoot man, mukanya dia man. Tanah lu di mana sebutin mau jual berapa? Hubunginnya kemana? Nama saya Haji Sutarsono dari Rambatan Kulon Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ada aset saya sawah kurang lebih setengah bau. Mau jual, harga Pak Haji? Ya, berapa? Harganya permintaan saya 170 juta. 170 juta. Kalau ada yang minat hubungin bapak kemana? Kalau ada yang minat hubungi saya ke nama Hadi Sutarsono, Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener, Indramayu, dengan nomor handphone WA 081 324 214 854.
Oke, sekali lagi ulangi lagi nomor HP. 081 324 214 854. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Apalagi pertanyaannya? Hajat yang kedua, Pak Haji, anak saya ini sebenarnya udah selesai koas, tapi mau yudisium. Pengen saya cepat diwisuda, dan langkah berikutnya kan harus ujian negaranya. Pengen cepat lulus saja Pak Haji. Sedekah pembersih WC 100.000. Ada mata pelajaran apa yang diuji? Satu mata pelajaran 100.000. Kasih pembersih WC, nanti lulus. Ada lagi? Pembersih WC yang di kampus apa yang di mana? Yang di kampus boleh, yang di mall boleh, Oh, yang di prinsipnya pasar pembersih ya? tradisional boleh. Siap Pak Haji. Hitung berapa mata pelajarannya, sedekahin nanti lulus. Siap. Ada lagi? Satu mata kuliah 100.000. 100.000. Satu lagi Pak Haji, ini anak yang nomor 2. Ini masih banyak permintaan aja, kayak motor lah, kayak Colek alat kelamin bapak, tempelin di kulit anaknya, nanti dia nggak bakal minta. Oh gitu ya Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Ya udah itu aja Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Udah semuanya, Pak, Mis? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukim dari Purbalingga. Umur saya 43. Umur lupa. 43. Meraktekin ilmu RD apa yang hajatnya terkabul, Bos? Celana berdalam dibalik, mandi daun pandan. Alhamdulillah orderan masuk lagi. Meraktekin gimana terkabulnya gimana? Praktekin gimana? Coba. Praktekinnya- Ada soalnya, Bos. Celana dalamnya dipakai dibalik, celana kaos dalamnya juga dibalik, juga sama istri. Terus di warung juga ngerendam celana dalam, diciprat-cipratin, alhamdulillah terkabul. Emang Bos usaha apa? Dagang apa? Saya Saya nggak usaha berani di bahan meraktekin. baku sapu. Apa? Bahan baku sapu. Bahan baku sapu lidi. Sapu Hijau. yang itu rayung, Apa tuh? yang dari tanaman. Rayung yang hijau, Oh iya. hijau kekuningan lah. Ya, Nah, Bos praktekin ilmunya di mana? Kok bisa terkabul? praktekinnya di Mandi Pandan. Alhamdulillah setelah berjalan ada 1 minggu, orang yang tadinya kerja sama-sama saya ninggalin, alhamdulillah kembali lagi. Wow, namanya Harun. Luar biasa. Mandi Pandan. Teman-teman yang tadinya udah nggak percaya, saya sih lillahi ta'ala lah ya. Alhamdulillah saya jualin dagangannya juga boleh. Boleh? Ya, Wow. saya sempat down. Sepedon. Ya, saya kan bergerak di bidang hasil bumi. Contohnya? Kapulaga, kopi, ya dia hasil bumi di desa lah. Terus sama itu bahan baku sapu. Nah, setelah meraktekin ilmu RDAY ada perubahan apa? Pelan-pelan ada perubahan, alhamdulillah. Pelan-pelan ada perubahan. Jadi ulang Kemarin lagi. aja saya mau ke sini nggak punya uang. Kesini nggak punya uang? Nggak punya uang. Alhamdulillah ada transferan masuk. Wow, tepuk tangan dong. Tadinya saya Kamu meraktekin ilmu RDAY apa aja coba biar diingat-ingat sama teman-teman. ATM saya digosok-gosok di centong. Oh. Sambil ngomongnya apa? Uang masuk 10 M. Tapi nggak masuknya 7 sesuai sama juta. muka kamu. Masuknya 7 juta. Oh iya. Wajah kamu 10 juta cocok, kalau 10 M jomplang. Jomplang. Udah, Pak? Nggak ada yang menanya. Ada yang menanya Kak? Bos. Kalau yang direndam bekas pakai. Ya, itu untuk di depan warung saya. Ya, saya jalanin sebelum berhasil saya jalin terus. Enggak, direndamnya berapa lama? Jadi cara Ya, dalam yang direndam semalam sore, pakai. direndam sore dong. Ya. Sore pagi diciprat-cipratin. Alhamdulillah warung saya berjalan pelan-pelan kembali lagi. Jadi yang pelanggan tadinya hampir minggir, alhamdulillah pelan-pelan kembali. Nyentongin duitnya, Pak. Nyentongin itunya ATM ya, Ya gimana coba? nggak ada centongnya. Enggak, Bang. Kamu nyentongin pakai alat kelamin kamu dulu. ATM-nya enggak? Boleh? Ini sih ada. Oh, ada. Diri. Siapa tahu masuk ke sini. Pegang mic-nya nih Kang Nur, pegang mic-nya suara. Mic-nya itu di dekat. Alhamdulillah atas izin Allah dan berkah karomah rumah doa anak yatim pimpinan Haji Pak Dwi Susanto, uang 10 M masuk. Iya nggak apa-apa Andrew. Terus aja gitu diulang. Itu diulang-ulang. Ya, berapa kali? Berapa kali, Pak? Saya membiasain kalau berat 7 kali. Juga digosok ya, kamu pakai ATM apa ATM digosok pakai ATM yang digosok-gosokin. Kembali ya.
Gini-gini saya praktekinnya. Pendendongnya yang kerjaan bukan? Balik. Ininya yang gini-gini. Oh, makanya 1 juta. Alhamdulillah kemarin pas mau rencana ke sini masuk 7 juta. Berapa hari tuh, Pak? Pagi saya gosok sekitar jam setengah 12 masuk. Ngarep-ngarepin? Enggak? Nggak ngarep? Enggak. Yang lain suka ngarep. Nah, kan? Kalau saya belajar los. Ya. Walaupun ada tagihan saya nggak pikir. Los Insya Allah aja, besok kan? ada. Iya. Pak, bukti transfernya dari siapa tuh, Pak? Ya dari partner bisnis. Lumayan. Ada Tapi kan biasanya susah. Bukan cuma masuk secara tiba-tiba tuh enggak. Intinya yang tadinya susah, jalannya enak. Jadi ketika perlu ada. Ada gitu ketika saya butuhin. Udah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak yang praktekin ilmu RDAY yang lain? Ada gak? Yang ajannya terkabul? Maju. Maju. Ada, ayo. Ayo. Bos, pertanyaan apa? Nama. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosad dari Karawang. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, kalau untuk hutang tadi saya udah dijelaskan sama Pak Haji. Ya. Saya minta ijazah dari Pak Haji. Sekarang saya lagi merintis usaha bengkel motor. Kebetulan anak saya yang jadi mekaniknya, tapi status saya kerja sebagai sopir. Minta pencerahannya supaya usaha saya bisa sukses gitu Pak Haji, sama anak saya, sama istri saya juga mau merintis usaha dagang makanan gitu Pak Haji. Gampang bos. Kalau lu pengen usaha tapi masih punya sifat 18, kira-kira dagangan lu laris gak? Enggak. Lu jalanin dulu sifat 18 jangan ada. Itu aja dulu. Namanya ngaji diri. Siapa Haji? Ngaji diri. Ada tuh di YouTube ya, ngaji diri. Minimal sifat 18 nggak boleh. Siap Haji. Ada lagi? Cukup kita Latihan dulu aja ya. Siap. Yuk Minta sebelahnya. maaf, Haji. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Purnama dari Subang. Alhamdulillah saya punya anugerah 600 juta Pak Haji. Pengen cepat selesai. Gimana pencerahannya? Itu tadi sifat 18 nggak boleh ada. Ya. Kalau masih punya sifat 18 ya nggak bisa. Yang bikin pusing itu istri saya nyanyi terus karena awal bulan ini harus ada 50 juta Pak Haji. Bos, semua istri kalau lakinya bokeh pasti nyanyi. Betul nggak Bu? Ngapain lo nerangin ke gue? Bini gue juga begitu. Kalau ada duit, bini gue tidurnya di selakangan gue. Tapi kalau nggak ada duit, gue tidurnya di selakangan soal itu. Ayo bos. Dan ini Pak Haji pengen punya penghasilan. Kan udah diajarin. Ya. Baca Qurannya 12 juz bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Praktekin. Lagi? Ya. Kobil itu Pak Haji ya. Praktekin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mamat dari Kuningan, Pak Haji. Pertanyaannya Pak Maman. Pertanyaannya, saya lagi jualan pakaian di. Jualan apa? Pakaian supaya laku. Sedikit banyak saya punya utang. Bos, sebenarnya lo lakuin kayak yang Mas tadi sama bener. Sifat bangsat nggak boleh ada. Bangun jam 00, baca Quran 12 juz, sama. Ya. Ada gak? Insyaallah. Ada lagi gak? Ada, sama alhamdulillah dikasih anugerah penyakit di sini pinggang itu. Orang yang mandi jam 00 tidak ada penyakit sakit pinggang. Bisa bangun jam 00. Satu paket sama yang tadi utang lunas. Ada lagi? Tas itu kalau mau Qurannya yang 12 juz, kalau nggak nyampe 12 Gak apa-apa. juz kredit gitu. Gak apa-apa. Anggap aja lo anak bawang, gak apa-apa. Ada lagi? Dah cukup. Yuk, bos. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastur dari Wonosobo, Pak. Ya. Ya. Hajat pingin usahanya kembali lancar. Bisa seperti gak semula. sifat 18 yang kayak bapak tadi? Bisa. Bisa. Insya Ya Allah. udah praktekin. Ya. Kalau 18 masih ada, angkat tangan gua. Ada lagi? Cukup. Praktekin ya. Ya. Sip. Ya. Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi Nama. wabarakatuh. Nama saya Asia dari Semarang. Nama. Asia. Kasian. Asia Oh, Asia. Terus Pak. dari Pertanyaan Semarang. apa? Bagaimana caranya untuk usaha kita supaya bagaimana usaha kita supaya hasilnya berlimpah halal. Gimana caranya apa? Hasilnya berlimpah. Hasilnya usaha Hasil apa? usaha kita. Usahanya apa? Kan saya nggak tahu. Usaha saya pecah batu. Pecah batu. Ya. Bisa gak yang mecahin batu karyawan ibu didokrin? Bisa gak kalau kamu mecahin nggak boleh punya sifat 18?
Bisa gak? Oh, iya. Berapa orang karyawan ibu? Ada 7. 7. Yang mana yang nggak nurut sama ibu? 7-7-nya apa? 1-2 orang. 1-2 orang. Nah, gampang. Ibu rendam dalam ibu, air rendamannya ibu masak sampai mendidih, biar belatungnya mati. Seduh kopi. Siapa yang minum kopi, saya kasih 10.000. Kalau yang nambah 20.000. Ibu lihat tuh, pasti nurut semua. Gitu. Iya. Jorok, ya nggak jorok lah. PDAM lebih jorok lagi, comberan. Terima kasih. Lagi? Sudah. Yo, sebelahnya. Terima kasih. Nama Betty. Betty, Ya. Bencong Selebor. Saya terus terang sudah lihat YouTube dari teman saya, YouTube Bapak RDAY. Begitu saya lihat, saya langsung praktekin. Tapi saya nggak yang jam 00 yang saya lihat, tapi yang Bapak yang jam 3 pagi. Boleh. Terus Apa? pertanyaannya yang tadi udah dijawab, yang masalah tentang. Nah, yang kedua, usaha saya tuh katanya tuh banyak yang bilang ketutup, diganggu orang. Tapi saya nggak pernah peduli itu karena saya percaya sama Allah. Ibu nggak mungkin ditutup usahanya. Ibu nggak mungkin ada yang ngirim santet. Ibu nggak ada yang ngirim guna-guna. Buktinya apa? 1, ibu jelek. 2, hidung ibu pesek. 3, kulit ibu nggak putih. Jadi nggak mungkin. Orang paling goblok yang menyantet ibu. Terima kasih. Terus ini maksud saya usahanya Pak, saya coba usaha. Dulu saya jalan, sekarang usaha apa? Saya tadi toko material sama kelontong, tapi ada Indomaret, terus kita kelontongnya agak mundur, terus saya ganti ayam Kentucky, tapi nggak jalan. Sekarang setelah pandemi itu nggak ada yang jalan, sampai material pun tidak ada jalan karena saya uangnya untuk bayar utang terus dan untuk nyekolahin anak saya, jadi pemasukan sama pengeluaran. Nanti kalau ibu udah jalanin ibu RDA yang tidak boleh simat 18, bangun jam 00, mandi senyum baca Quran, ibu mandi pandan, nanti rezeki datang sendiri. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Ya. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Sebelahnya. Jadi ibu ingat ya, nggak mungkin orang nyantet ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu agak tingginya 2 meter, baru ibu kena santet. Ibu bersyukur pendek, jadi santetnya lewat atas. Gak ada yang Nama sini, Bu. Nama Mulia. Gak apa-apa. Nama Mulia Pak Haji dari Cilacap. Pertanyaan apa Cilacap? Iya, pertanyaannya pengen tambah lancar usahanya, dagangnya gitu, tambah Ya tadi mandi pandan, minum pandan. Terus amanah hutangnya lunas. Ya kan ibu nanti bangun jam 00. Terus Senyum. anak sekolah saya kan lagi mau UKPPD ujian, pengen lulus terus gitu, sama nggak sakit-sakitan gitu, perutnya kan sakit perih-perih terus gitu. Di masalah kelamin ibu ditempelin ke anaknya, nanti sehat, sekolahnya pinter, begitu. Ada lagi? Iya, anak saya juga ikut sini sama suami, sama anak berdua, sama ikut semua. Mau diremes-remes alat kelamin ibu buat anak sekarang? Tes. Enggak. Nah, ada lagi? Udah segitu cukup. Ya. Sebelahnya. Nama Yani Pak Haji. Yani. Iya. Apa Yan? Pingin rezeki suami lancar. Bisa gak suaminya disuwuk Yan? Disuruh gimana Pak Haji? Masalah kelamin lo taruh di wajahnya suami. Insya Allah. Bisa. Pingin ini punya anak Pak Haji, disuruh sekolah nggak mau, disuruh kerja nggak mau, pinginnya main terus. Masalah kelamin kamu tempelin di itu apa namanya, di mukanya anak kayak Haji Marco, ya betul. Ya, Pak Haji. Anaknya Haji Marco main game online. Habis game online apa? Judi online. Nah disuwuk, sekarang diterima di IPB. Ada lagi? Terus gini, saya tuh nyimpen modal di temen. Terus temennya sekarang teh bangkrut, tapi saya Siapa yang belum? saya. Oh ya udah, cocok dulu. Pertanyaannya pengen balik tuh modal. Pengen balik tuh modal. Balik saya dalam lo balik BH-nya, nanti balik modalnya. Ada lagi? Udah. Yuk, sebelah. Nama Bekti dari Sukabumi Pak Haji. Bekti. Pertanyaan apa Bekti? Pertama, istri saya sudah sakit-sakitan selama belasan tahun Pak Haji. Penyakit Keluhannya apa? Pindah-pindah dari kepala vertigo, pusing, sakit di dada sampai ke belakang, dan kata dokter sakit apa? Dokter tidak menemukan apa-apa, pernah liver, tapi disuntik sama saya 12 kira-kira 10 bulan Pak Haji, 1 minggu sekali, biayanya juga tidak sedikit, tapi alhamdulillah livernya virusnya sudah tidur kata dokternya.
Cuma keluhannya sering pusing, sering lemas, sering sesak napas. Kalau dia mandi pagi susah gak air hangat dulu? Insya Allah. Ya udah mandi pagi dulu air hangat. Nggak usah langsung air dingin nanti kaget. Ya Pak Haji. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Sama satu lagi Pak Haji, saya mau jual villa saya Pak Haji. Karena saya sudah. Villa? Iya. Di mana? Di Tegal Bulet Pak Haji. Tegal? Tegal Bulet di pantai selatan. Antara Pangandaran sama Pelabuhan Ratu. Saya 20 tahun ini nggak bekerja Pak Haji. Jadi kerja saya. Nah, lo rumahnya di mana? Saya di Sukabumi Pak Haji. Rumah Sukabumi, villanya di Tegal Bulet. Jadi saya jual beli emas. Apa? Jual beli emas. Jual beli emas. Kayak gimana tuh jual beli emas? LM kilo-kilo Pak. Tapi sekarang susah untuk naik emasnya ini Pak Haji. Untuk balik modal juga agak susah. Dulu spreadnya antara bandar sama penjual itu cuma 6.000. Jadi kita bisa untung untuk umroh, untuk bolak-balik ke Arab, alhamdulillah. Cuma sekarang ini spreadnya agak tinggi Pak Haji. Bisa 20.000, 30.000 per gram. Kalau 1 kilo bisa 20-30 juta ruginya Pak Haji. Sekarang pertanyaannya supaya bagaimana emas itu bisa muter lagi Pak Haji. Bos, coba lu praktekin ilmu RDAI ini berlaku semua. Kalau punya usahanya turun. Bapak dan Ibu punya material, zong. Bapak dan Ibu punya usaha apa, zong. Coba praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Kalau yang Islam, tahajud, baca Quran. Dulu nenek kita itu mandinya sebelum ayam berkokok. Pernah gak nenek kita punya pinjaman? Enggak, surat tanahnya di rumah. Kalau ini punya mobil ada BPKB-nya. Nah, coba kita praktekin ilmu nenek kita. Mandinya sebelum ayam berkokok, atau kita nyolong star, mandinya jam 00 biar lo hoki lagi. Insya Allah Pak Haji. Itu. Alhamdulillah utang 0 Pak Haji. Iya, walaupun utang 0, minimal lo jual pila laku. Amin. Minimal perdagangan emas lo normal lagi. Amin. Nah, bangun jam 00. Insya Allah. Bisa? Insya Allah. Nah, Man, shoot Man, mulutnya dia Man. Coba lo ngomong, saya mau jual villa di mana? Harganya berapa? Hubungi saya. Biar nanti ditonton sama orang sedunia. Coba Nama Bekti dari Sukabumi, mau jual villa di Tegal Bulet. Desa apa? Di Desa Ciberem. Kecamatan Tegal Bulet. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Luasnya berapa? Luas tanah 2.000, luas bangunan 600, ada 3 villa 600 meter persegi, yang satu 3 lantai. Ada sawah juga kalau mau dibeli, permintaan harga 4 miliar. 4 miliar. Kalau ada yang minat hubungi ke nomor HP berapa? Apabila ada yang minat hubungi ke HP pelan-pelan 082122722011. Ulangin. 082122722011. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Erwin dari Semarang, Pak Haji. Ya. Praktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? Praktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? Saya praktekin itu yang mandi jam 00, daun pandan 9 itu, terus senyum, tahajud. Emang saya nggak bisa baca Quran, Pak Haji. Ya, kan kelihatan belum? Ya. Sama celana dalam kebalik, ini kaos dalam kebalik. Alhamdulillah istri saya kan orang Betawi juga. Ya. Saya didorong sama istri karena istri itu ilmu nenek gua gitu. Itu ilmu nenek gua. Ya, diselangkangin gini sama dicawik-cawik. Ya. Itu emang orang Betawi sudah dari zaman leluhur. Orang Betawi udah dari zaman dulu. Betawi. Istri saya orang Halim. Halim Perdanakusuma. Kebetulan ini tadi mau ikut, udah saya dulu lah gitu. Oh iya. Hari ini pun dari testimoni ini alhamdulillah Pak Haji, saya juga kesini minta ijazah Pak Haji, juga doa semua. Sampai saat tadi mau kesini itu banyak pertolongan dari Allah. Contoh yang dikabulkan ketika ada testimoni itu yang saya nonton testimoni dari Bali itu juga saya ngalami, mau masuk dipersulit oleh satpam gitu. Waktu itu saya kan di Semarang di Undip itu ada upacara, kebetulan saya di job di acara 17-an itu, satpam itu udah bilang nggak boleh masuk. Tapi atas izin Allah
saya bisa masuk, ada pertolongan dari teman. Saya tahunya Pak Dwi namanya, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Untung ada nama saya belakang. Ada, namanya sama dengan Pak Haji. Bubrak. Nah, dan alhamdulillah job saya, karena saya seniman Pak Haji, saya seniman organ tunggal juga. Ini Agustus saya banyak job juga. Alhamdulillah dari praktekin yang Pak Haji itu, alhamdulillah banyak job. Terus badan sehat, mandi pagi. Saya tadinya agak capek, karena sering memang nggak pernah tidur, jarang tidur gitu dari praktek mandi pagi. Alhamdulillah sehat. Banyak sih ya Bismillah, minta ijazahnya aja Pak Haji, saya bisa ini yang nyentongin uang. Belum ada transferan yang besar. Dari job saya syukuri saja dulu. Saya sama ini Pak Haji, saya juga ingin, kebetulan saya seniman, saya ada hadiah kalau Pak Haji mau, ini saya buatkan lagu untuk RDAY Pak Haji. Ya, coba kirim ke gue dulu. Kirim. Jadi ini kemarin saya ada job sebetulnya, tapi karena harus menyelesaikan lagu ini, saya tunda. Pak Haji mana ini? RDAY. RS. Ada komen? Bagus temannya Pak. Oh, iya. Lagunya bagus. Ya ini juga, ini lagu baru satu hari ini Bapak Haji. Sampai sebetulnya saya ada job kemarin, suruh ngelesi anak gitu. Saya tunda karena saya harus selesaikan ini. Saya sudah niat pingin sowan, saya minta ijazah Pak Haji. Saya kesini memang dengan niatan saya awal tanggal 7 Agustus saya kenal lewat snack video dulu sebetulnya. Saya nggak pernah nonton YouTube panjang, tapi akhirnya jadi seneng nonton YouTube panjang. Oh iya. Ya, itu karya saya Pak Haji. Itu yang nyanyi saya dengan anak saya. Oh, iya. Anak saya juga baru wisuda ini dari Undip, minta doanya saja. Sebelah, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama AA dari Bintaro, Pak Haji. AA? Iya. AA. Bukan II? Bukan. AA. Pasti ya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, saya di properti Pak Haji. Selalu kalau sudah deal, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya selalu kalau ada transaksi, waktu itu udah mau jual hotel salah satu mantan menteri, sudah ketemuan, pokoknya udah deal sering ini, tapi gagal. Ada aja di ujungnya gitu Pak Haji. Nah terus kamu nggak mungkin terkabul, nggak mungkin deal, karena kamu otaknya ngarep, otak lo komisi, nggak bisa bos, otak lo ngarep. Nanti kalau deal di rumah sakit, deal di hotel, komisinya saya mau berangkat umroh sekeluarga, gue pengen ini, empret. Jawab. Iya benar. Tepuk tangan dong. Ya sebelahnya. Ada lagi Pak Haji, satu lagi. Anak saya di luar Pak Haji, susah banget dihubungin gitu. Kita kan orang tua khawatir ya gitu ya, nggak balas WhatsApp, nggak ini gitu kan. Gimana ya Pak Haji caranya gitu? Susah banget dihubungin ya. Lo colek alat kelamin lo tempelin di fotonya. Ada lagi? Kalau anak yang bungsu agak kurang konsentrasi untuk belajar. Colek alat kelamin lo tempelin di kulitnya. Oke, makasih banyak Yo, Pak Haji. sebelahnya. Nama? Assalamualaikum. Saya Juju dari Kuningan. Dari Kuningan. Pertanyaan apa? Saya kan usaha Pak Haji di bidang kuliner ya, di makanan gitu. Sudah berjalan 2 tahun. Modal saya belum kembali gitu, sedangkan omset saya sudah saya jual gitu. Yang dijual apa? Untuk modal. Aset saya yang dijual tuh. Macam sawah, saya jual sawah untuk modal gitu, tapi harus kembali gitu. Gimana caranya? Ya bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz bisa gak? Bisa. Ya udah itu dulu ya. Ada lagi? Ya udah. Ya boleh, sebelahnya. Nama? Nama Herni Pak. Herni. Ya, dari Herni Pak Haji dari Indramayu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan sama. Nah, sini Bu, nih sini. Masalah usaha sini. Pak Haji. Sini. Nanti loncat kaca sini. Nggak apa-apa. Masalah usaha Pak Haji. Ya, usaha apa? Usaha
dagang baju pakaian Pak Haji ya. Ya sama tadi Iya. yang saya ajarin ke teman-teman. Iya, baik. Bisa gak nggak boleh punya sifat 18? Iya. Ibunya pemiliknya. Iya. Ya udah, nanti otomatis. Biar bisa. Kalau ibu mau pakai cawik-cawik, gak usah diterangin itu gimmick-gimmick, manjur lah. Ada gitu. Iya, udah itu aja cukup Pak Haji. Yo, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya itu kerja di BUMN, dapat tahun pensiun tidak dibayar gajinya, pesangonnya. Pertama, yang kedua, uang saya yang dipinjam orang nggak pernah kembali. Yang ketiga, anak saya terakhir yang lulus dari sarjana ekonomi pengen kerja di Bank Mandiri besok hari Senin tes. Gaji lo nggak dibayar sama BUMN? Pensiun uang pesangon. Pensiun. Iya. Berapa nilainya? Kurang lebih yang 400 juta. 400 juta. Sadar lo dibalik nanti dibayar. Itu aja. Investasi lo duitnya di orang-orang. Sadar lo mau dibalik, nanti balik lagi. Anak lo pengen apa? Tinggal colek, tempelin di kulitnya. Kayak dia ke anaknya. Udah. Iya. Terima kasih, Pak Haji. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.